Dengan adanya peraturan ini, maka keperawanan itu adalah suatu bentuk kriminalitas bagi wanita dewasa, guys. Lebih lanjut lagi, Eutrastius mendapati kalau Theodora adalah seorang perawan, guys. Wah, udah Kristen terus perawan lagi. Ini tanda petik dosanya double nih di hadapan kaisar. Akhirnya ia benar-benar dikirim ke rumah bordil untuk dilucuti keperawanannya oleh pria hidung belang di sana. Bahwa Didimus inilah salah satu pemuda bejat yang ingin memakainya. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya ya, kok Didimus ini bisa jadi santo sih? Kan dia belum dibaptis. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Water Roh Kudus edisi 28 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Theodora dan Didimus, martir Alexandria. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Rotua Brutanggang yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal sekitar akhir abad ketiga di Kekaisaran Romawi. Waktu itu kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Diocletianus, seorang pagan garis keras yang terkenal sangat brutal terhadap orang-orang Kristen. Bahkan sejarah mencatat bahwa salah satu penganiayaan atau persekusi terhadap umat Kristen terbesar terjadi pada masa pemerintahannya. Nah, selain penganiayaan, waktu itu kekaisaran juga menghadapi masalah penurunan populasi di Roma. Ya, bisa jadi karena banyak yang menjadi Kristen dan dibantai, guys. Nah, oleh sebab itu ia mengeluarkan dekret atau peraturan yang menyatakan bahwa tugas wanita Romawi itu adalah melahirkan. Titik. Dengan adanya peraturan ini, maka keperawanan itu adalah suatu bentuk kriminalitas bagi wanita dewasa, guys. Aneh dan diskriminatif banget ya peraturannya. Nah, suatu saat ketika warga Romawi sedang mempersembahkan korban kepada dewa-dewi pagan, ada seorang perempuan yang kedapatan menolak untuk mempersembahkan korban, dan perempuan itu bernama Theodora. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan prefek Alexandria bernama Eustrastius untuk diinterogasi dan diadili. Ketika diminta alasan atas tindakannya itu, Theodora dengan sangat berani menyatakan bahwa dirinya adalah orang Kristen. Lebih lanjut lagi, Eutrastius mendapati kalau Theodora adalah seorang perawan, guys. Wah, udah Kristen terus perawan lagi. Ini tanda petik dosanya double nih di hadapan kaisar, sehingga ia bersiap untuk menjatuhi hukuman yang sangat berat terhadap Theodora. Namun selidik demi selidik, ternyata Theodora ini berasal dari golongan bangsawan, sehingga Eustrastius memberinya kesempatan berpikir sekaligus warning kalau dia masih mau jadi Kristen, dia akan dilempar ke rumah bordil atau rumah pelacuran. Setelah 3 hari mendekam dalam penjara, Eustrastius pun mengadilinya lagi dan didapatinya bahwa Theodora tetap teguh, guys. Nggak goyah sedikit pun. Akhirnya ia benar-benar dikirim ke rumah bordil untuk dilucuti keperawanannya oleh pria hidung belang di sana. Semua pemuda bejat di rumah itu sudah bersiap, bahkan mungkin berebut, guys, untuk tanda petik memakainya karena parasnya ini yang cantik. Namun tak lama datang seorang tentara yang langsung masuk ke kamar Theodora bernama Didimus. Mungkin karena dia seorang tentara ya, jadi nggak ada yang berani juga untuk melawan. Didimus ini adalah seorang penganut paganisme, guys. Namun ketika melihat Theodora begitu setia kepada iman Kristennya, ia merasa terpanggil untuk turut mengikuti Kristus. Didimus kemudian datang ke rumah bordil itu untuk menyelamatkan Theodora dengan melepas pakaian militernya untuk dipakai oleh Theodora sehingga ia dapat keluar dari rumah itu tanpa ketahuan. Nah, ada versi lain juga nih, guys, yang mengatakan bahwa Didimus inilah salah satu pemuda bejat yang ingin memakainya. Namun pada akhirnya ia bertobat dan membantu Theodora melarikan diri. Tapi mau versi yang manapun, pada intinya Didimuslah yang menyelamatkan Theodora, guys. Nah, sementara Theodora berhasil bersembunyi, Didimus harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Dengan cepat orang tahu bahwa ia menyelamatkan Theodora sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun ketika mendengar kabar eksekusi ini, Theodora dengan segera kembali ke kota karena ia nggak bisa membiarkan penyelamatnya itu mati. At least kalau wafat ya nggak wafat seorang diri, guys. Mereka pun kemudian dihukum mati di hari yang sama. Sehingga keduanya menerima mahkota kemartiran pada tahun 304 di Alexandria, Mesir. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya ya, kok Didimus ini bisa jadi santo sih? Kan dia belum dibaptis. Betul, memang Didimus belum menerima sakramen baptis.
Tapi bukan berarti dia nggak bisa diselamatkan, guys. Loh, di Alkitab kan bilangnya siapa yang gak percaya akan dihukum. Yes, betul. Markus 16 ayat 16 mengatakan demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tapi kita perlu tahu juga kalau baptisan itu bukan cuman sakramen baptis, guys. Sedikit katekese nih guys, tradisi suci menjelaskan kepada kita kalau baptisan itu ada 3 jenis, yaitu sakramen baptis seperti yang kita sudah terima, baptisan kerinduan, dan baptisan darah. Baptisan kerinduan adalah keinginan untuk dibaptis. Mereka yang menerima baptisan kerinduan ini adalah orang-orang yang belum menerima sakramen baptis, tapi mereka sungguh mengasihi Tuhan di atas segalanya, bertobat dari segala dosanya, dan merindukan baptisan ketika tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya, atau tidak mengetahui bahwa baptisan itu perlu untuk keselamatan, namun dengan tulus menghendaki berbuat apapun yang disyaratkan untuk keselamatan. Nah, kalau baptisan darah itu adalah baptisan yang diterima oleh mereka yang wafat sebagai martir demi Kristus, meski belum sempat menerima sakramen baptis. Dan gereja mengajarkan bahwa orang-orang yang bukan karena kesalahannya sendiri belum menerima sakramen baptis dapat diselamatkan melalui baptisan kerinduan dan baptisan darah. Inilah yang terjadi pada Santo Didimus guys, yang walaupun belum menerima sakramen baptis, tapi ia telah wafat demi Kristus sehingga ia menerima baptisan darah. Nah, kalau teman-teman mencermati juga, bukan cuman Santo Didimus aja loh yang terima baptisan darah ini, tapi juga para martir kanak-kanak suci di zaman Yesus. Bahkan gereja sejak abad-abad awal sudah memperingati secara khusus pesta para martir kanak-kanak suci yang hingga saat ini dirayakan setiap tanggal 28 Desember. Oh, berarti orang dari agama lain nggak perlu jadi Katolik dong ya? Kan sama-sama bisa selamat lewat baptisan kerinduan sama baptisan darah. Aku coba kasih analoginya ya, tapi please jangan ditelan mentah-mentah ya, karena ini cuma analogi. Misalnya kita dari Jakarta nih mau ke Bali, kita diberi tiket pesawat oleh ayah kita. Ada orang-orang lain dari Jakarta mau ke Bali juga, tapi mereka naik motor. Bisa jadi karena mereka ini mau naik pesawat tapi belum punya tiket. Atau bahkan mereka nggak tahu ada pesawat. Nah pertanyaannya, better mana, naik pesawat atau motor ke Bali? Kalau sama-sama sampai sih, dua-duanya bisa sampai ke Bali. Tapi dari segi keselamatan, tentu pesawat lebih menjanjikan dong ya. Nah sama guys, tentu yang terbaik adalah bila orang dapat menerima sakramen baptis. Namun kita sebagai tanda petik yang punya tiket pesawat juga nggak boleh terlena. Oh udah dapat tiket nih, pasti sampai deh. Karena bisa jadi aja gara-gara sombong dan lalai kita jadi ketinggalan pesawat guys. Oleh karena itu teman-teman, mari dengan bantuan doa dari Santa Theodora dan Santo Didimus, kita senantiasa memelihara baptisan yang telah kita terima sampai kita wafat. Santa Theodora dan Santo Didimus, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Theodora dan Didimus. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Goodbye!